Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik pula. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan berbicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik secara reseptif maupun produktif. Hal inilah yang disebut dengan gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama secara biologis, secara kognitif, secara linguistik, dan secara neurolinguistik. A. Gangguan bahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme bicara. 1. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, mereka kehilangan fungsi pendengarannya, akan tetapi dalam proses pemulihan bahasa, mereka menggunakan bahasa isyarat. Kemampuan memproduksi ujaran pada anak tunarungu justru lebih cepat dibandingkan anak normal. Mengapa demikian? Bahasa isyarat tidak membutuhkan jeda nafas untuk berpikir dan tidak membutuhkan mekanisme artikulasi organ bicara sebagaimana bahasa lisan. Pada penyandang tunanetra, mereka memiliki kondisi yang sulit dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau pandangan pada objek di sekitarnya yang membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana cara mereka memperoleh bahasa. Riset membuktikan bahwa anak tunanetra ternyata memperoleh sistem fonologi lebih lambat dibandingkan anak normal. Mereka memiliki keterbatasan pengkategorian yang berdampak pada keberagaman kosakatanya. Yang kedua, gangguan mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan memproduksi ucapan atau perkataan. Hal ini disebut gangguan mekanisme bicara. Menurut Cair 2003, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, serta pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. B. Gangguan berbahasa secara kognitif. 1. Dimensia. Dimensia merupakan kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Dr. Martina S. Nasrun dalam Cair 2003 mengatakan bahwa dimensia atau pikun adalah suatu penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya yang dari hari ke hari semakin memburuk. Orang yang menderita dimensia menunjukkan banyak gangguan seperti agnosia atau kesulitan mengenali objek melalui rangsangan indera, apraksia, kemampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendaknya, amnesia, gangguan memori, dan kemunduran segala macam fungsi intelektual. Yang kedua, Huntington disease merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Adapun masalah komunikasi yang dihadapi individu bervariasi antar penderitanya, antara lain lemahnya otot dan tidak terorganisasinya organ bicara seperti bibir, lidah, dan tenggorokan. Kesulitan menemukan kata dalam memori, ujaran yang pendek, hanya terdiri dari satu atau dua kata, pelafalan tidak tepat, tidak dapat memulai percakapan, saat berbicara sering terhenti pada satu kata atau frasa tertentu dan terus mengulanginya, kesulitan memahami informasi, kesulitan baca tulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, schizophrenia. Schizophrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seorang penderita schizophrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat. Gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Kelainan tersebut seperti masalah kefasihan dan masalah bahasa tulis. Masalah kefasihan misalnya yang terjadi pada orang gagap dan latah. Masalah bahasa tulis, aleksia atau yang populer disebut diseleksia merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini terjadi akibat kerusakan pada jaringan otak yang menentukan kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Kerusakan tersebut selain disebabkan masalah tumbuh kembang, dapat terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau stroke, kecelakaan, trauma kepala, adanya tumor atau efek pembedahan otak.
Gangguan ini dapat bersifat sementara dan permanen, tergantung dari penderitanya. Dan penyakit ini dapat diderita oleh segala usia. Gangguan berbahasa secara neurolinguistik. Afasia adalah gangguan fungsi bicara yang disebabkan oleh adanya kelainan pada otak. Umumnya, penderita dengan kondisi ini sering keliru dalam memilih, merangkai, dan mengartikan kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Penyebab utama afasia adalah cedera dan kerusakan di bagian pemrosesan bahasa pada otak. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa dan penderita stroke. Afasia dapat menyerang beberapa bagian dalam otak, antara lain afasia Broca, afasia Wernicke, dan afasia anomik. Afasia Broca merupakan gangguan bahasa ekspresif yang sebagian besar memengaruhi berbicara dan menulis, atau sekaligus mengganggu dua cara untuk menghasilkan dan mengekspresikan bahasa. Lalu afasia Wernicke terjadi akibat stroke, cedera otak traumatis, dan gangguan neurodegeneratif. Kemudian pada afasia anomik terjadi kerusakan pada otak bagian depan dari lobe parietal atau pada batas antara lobe parietal dengan lobe temporal. Ya, baik. Sekian materi gangguan berbahasa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.